Hari Santri, adab-adab santri dalam menuntut ilmu. Hari ini kita kembali menyambut Hari Santri. Santri dan pesantren adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam, pesantren mendidik santri untuk menerapkan nilai-nilai Islam di segala lini kehidupan. Tak heran, jika nilai-nilai agama, terutama adab, sangat melekat dalam keseharian santri, walaupun mereka telah lulus dari pesantren dan berkecimpung di lingkungan minim nilai agama. Salah satu adab yang sangat didorong kepada santri untuk diamalkan adalah adab dalam menuntut ilmu. Imam Al-Ghazali merangkum adab yang harus diterapkan oleh santri dalam menuntut ilmu dalam bukunya Mukhtasar Ihya Ulum ad-Din. Berikut adab-adabnya. 1. Mensucikan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Ilmu adalah cahaya. Sahabat Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa ilmu bukanlah banyaknya riwayat, tetapi ilmu adalah cahaya yang Allah turunkan ke dalam hati. Dengan demikian, hakikat ilmu dan pemahaman hanya datang kepada hati yang bersih, sedangkan orang yang tidak mendapatkan cahaya ilmu hanya akan beroleh teks-teks keilmuan saja tanpa pemahaman dan hakikat. Oleh karena itu, santri tidak hanya dituntut belajar, tetapi juga banyak amalan dan kegiatan ibadah berjamaah sebagai jalan pembersihan hati. 2. Menjauh dari kampung halaman dalam menuntut ilmu. Seorang harus mengosongkan pikirannya dan memfokuskan seluruh perhatiannya kepada ilmu. Tanpa itu, seseorang tak akan mendapatkan hakikat ilmu itu sepenuhnya. Bahkan para ulama berkata, ilmu tak akan memberikan sedikit pun bagiannya sampai kamu mengerahkan seluruh dirimu kepadanya. Oleh karena itu, santri dijauhkan dari rumah orang tuanya dan tinggal di asrama sehingga ia dapat fokus menuntut ilmu dan tidak memikirkan hal lainnya. 3. Tidak menyombongkan diri dengan ilmu dan tidak sombong terhadap guru. Posisi guru terhadap murid adalah posisi pasien terhadap dokter. Murid hendaknya menaruh kepercayaan kepada guru dan tidak mencoba-coba mengetes gurunya, sebagaimana pasien tidak seharusnya menguji pengetahuan dokter ahli mengenai pengobatan penyakitnya. Murid juga hendaknya membiasakan diri melayani guru, sebagaimana sahabat Ibnu Abbas membantu sahabat Zaid bin Sabit menambatkan tunggangannya sebagai bentuk khidmah, pelayanan, kepada ulama. 4. Berbuat sesuai kedudukan dalam ilmu. Seorang santri mungkin melihat gurunya tidak mengamalkan amalan yang diajarkan dan sibuk dengan urusan lainnya. Jika santri melihat hal ini, maka ia tidak selayaknya mempertanyakan perbuatan gurunya, selama itu bukan maksiat. Jika seorang santri melihat gurunya tidak banyak melakukan amalan sunnah, sedangkan ia menyuruh santri untuk memperbanyak amal sunnah, maka murid tidak boleh mengikuti perbuatan gurunya. Jika murid mengikuti perbuatan gurunya, maka boleh jadi ia akan terjerumus dalam perbuatan batil dan kelalaian. 5. Mempelajari semua dasar ilmu. Yang terpuji. Seseorang perlu mengetahui dasar-dasar setiap ilmu hingga ia dapat menentukan bidang yang ingin ia tekuni lebih dalam. Sebaiknya seorang santri selalu memprioritaskan ilmu yang lebih penting sebelum ilmu ingin dipelajari. Jika seseorang tidak mempunyai kesempatan untuk mempelajari semua dasar ilmu, maka ia hendaknya bertanya kepada orang yang mengetahui dan meminta sarannya mengenai ilmu mana yang harus diprioritaskan. 6. Memprioritaskan ilmu akhirat. Tradisi pesantren dan santri adalah memprioritaskan santri untuk belajar ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan akhirat sebelum mempelajari ilmu lainnya. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa ilmu akhirat adalah ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Oleh sebab itulah pesantren tidak membatasi santri untuk belajar ilmu lainnya, tetapi selalu memprioritaskan untuk belajar ilmu ibadah dan akhlak terlebih dahulu. 7. Memurnikan niat menuntut ilmu karena Allah dalam menuntut semua ilmu, baik ilmu syariat, ilmu alam, maupun ilmu lainnya. Seorang santri penuntut ilmu harus memastikan niat tujuannya adalah mengisi kalbu dengan sesuatu yang akan membawanya sampai kepada mengenal Allah dan semakin dekat kepadanya. Dekat dengan Allah juga berarti dekat dengan Rasulullah, para nabi dan orang-orang soleh. Tidaklah layak bagi seorang santri mengharapkan dunia dalam menuntut ilmu, apalagi ilmu syariat. Jika niat menuntut ilmu sudah diluruskan, maka Allah lah yang akan memberinya pengajaran, sebagaimana firman-Nya. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. QS Al-Baqarah 2:282. Dengan mengamalkan adab-adab menuntut ilmu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut Rasulullah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Hari Tirmidzi nomor 2646. Selamat Hari Santri, tanggal 22 Oktober tahun 2022. Wallahu a'lam bishawab. Copyright hak cipta kesan penulis, Rifatul Mahmuda Editor, Nizar Malisi.